Halo, balik lagi bersama aku Surya. Kali ini di Mikir Saham, aku mau ulas dua saham yang cocok banget buat kamu para contrarian investing. Atau kamu yang mau coba jadi contrarian investing juga bisa nih. Apaan tuh contrarian investing dan apa aja sahamnya? Aku akan ulas semuanya di sini. Sebelum itu jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Apa sih itu contrarian investing? Kamu pasti pernah dengar kutipan Buffett yang ini, serakahlah saat orang takut dan takutlah saat orang serakah. Ya, itu adalah prinsip kontrarian. Jadi intinya, kamu berinvestasi saham melakukan jual beli dalam kondisi yang berlawanan dengan pasar. Jadi kita tuh beli saat orang lain pada jualan dan kita jual saat orang lain lagi pada beli gitu kan. Strategi ini cukup populer digunakan oleh beberapa investor global seperti Warren Buffett, Sir John Templeton, Ray Dalio, sampai Bill Ackman. Meski begitu, contrarian investing ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya kita bisa dapat barang di harga murah, tapi kekurangannya kita berpotensi jualan kecepatan yang mana bisa jadi tren bullish masih lanjut cukup panjang. Resikonya lagi saat beli di harga murah dan tren turun ada jeda waktu untuk bullish sehingga dalam prosesnya kita ada potensi ngalamin floating loss. Lalu apa aja ya saham untuk contrarian investing ini? Pertama, saham BBRI. Ini saham bagus sebenarnya, tapi beberapa pekan terakhir banyak yang ketakutan dengan saham ini karena turun terus harganya. Asing jualan terus, masa kalau asing jualan kita beli gitu kan. Tapi banyak juga yang nyerok, cuman kaget abis nyerok bukannya naik malah lanjut turun gitu. Padahal ekspektasinya kan abis beli di bawah langsung naik gitu ya. Tapi BBRI ini aman gak sih dengan kondisi penurunan harga saham seperti ini? Nah, kita harus pahami dulu kenapa saham BBRI ditinggalin sama para big fund. Ya itu mah taking profit aja kali gitu kan. Nah, kalau kamu cuman punya alasan ya karena jual dan nunggu nanti big fund masuk lagi baru kita masuk, ya kita nggak dapat harga yang terbaik gitu. Nah, big fund keluar dari BBRI pun bukan cuman karena pengen doang taking profit, tapi juga ada bicara resiko kinerja keuangan BBRI di 2024. Ya ibaratnya nih aku udah untung nih posisinya gitu kan, dan ada resiko di depan yang sudah kelihatan. Ya lebih baik jualan dulu dong gitu. Tapi apakah selamanya akan jelek dan asing serta big fund nggak akan balik lagi? Ya enggak lah. Untuk itu kita akan ulas ada apa sebenarnya dengan saham BBRI ini. Pertama, ada event terkait selesainya insentif restrukturisasi kredit UMKM COVID-19 di Maret 2024. Kondisi ini membuat BBRI bakal mencatatkan NPL lebih tinggi karena kredit bermasalahnya yang nggak kehitung NPL dan belum beres restruk di COVID kemarin tuh jadinya NPL sekarang gitu. Efeknya BBRI harus menaikkan pencadangan untuk antisipasi kenaikan NPL tersebut. Realisasinya di kuartal 1 2024, BBRI menaikkan pencadangan sebesar 77%. Efeknya, pertumbuhan laba bersih BRI hanya naik tipis meski pertumbuhan kredit tetap ekspansif. Kedua, segmen kredit utama BBRI itu di kredit mikro. Pebisnis mikro ini dinilai paling terdampak jika kondisi suku bunga tinggi. Karena saat suku bunga tinggi, ekonomi cenderung melambat. Ya berasa kan ya sekarang tuh kayak daya beli masyarakat agak susah banget gitu. Walau angka ekonomi makro masih baik-baik saja. Tapi nggak sih untuk defisitnya. Dari sini muncul prospek jika suku bunga BI tetap bertahan atau malah naik lagi, ada resiko NPL BBRI ini naik juga. Karena kondisi segmen utama kreditnya tuh lagi tertekan dengan situasi suku bunga tinggi. Nah, dengan kondisi itu, kamu mau nggak masuk ke BBRI? Jika kamu kontrarian, kamu pasti masuk. Karena secara fundamental tidak ada masalah yang signifikan terhadap BBRI. Hanya bisnisnya terdampak oleh faktor eksternal yang mana manajemen juga nggak bisa ngapa-ngapain orang kondisinya makronya seperti itu gitu kan. Saat ini harga BBRI sudah super murah. Tapi bukan berarti kalau kamu beli sekarang kamu akan terhindar dari floating loss. Kamu bisa beli BBRI sekarang dengan time frame 1-2 tahun ke depan atau lebih panjang lagi juga nggak apa-apa karena karakternya fundamental oke dan growth-nya juga lumayan untuk jangka panjang. Nah harapannya dalam periode itu suku bunga terus diturunkan ke level rendah. Sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi dan kinerja BBRI juga membaik melebihi pencapaian di 2023 kemarin. Saham kedua ada Tower. Ini anak usahanya grup Jarum dan bisa dibilang BBCA-nya di sektor menerat telekomunikasi. Namun dalam 1 tahun terakhir, harga saham Tower terus turun dari 1000-an sekarang di 700-an. Malah sempat ke 600-an loh gitu kan. Ada apa nih sama saham Tower? Sebenarnya overall, Tower jadi saham menerat telekomunikasi yang paling agresif ekspansinya. Setelah akuisisi SUPR pada 2021, mereka juga bakal akuisisi IBST di tahun ini.
Dan secara hitung-hitungan, tower ini adalah emiten menara telco terbesar dalam artian mengombinasikan bisnis menaranya dengan fiber optiknya. MTEL mah cuma nunggu dari segi kepemilikan menara aja, itu pun dapat operan dari Telkomsel gitu kan. Tapi kalau dia lagi agresif ekspansif, kenapa harga sahamnya turun terus? Ya pasti pada mulai take profit lah, kan udah mahal gitu ya. Nggak salah sih, emang bener. Memang banyak yang jualan gitu kan. Tapi ada alasannya kenapa mereka jual tower dan pindah ke yang lain, atau pindah ke aset di luar negeri yang lain. Pertama, dengan ekspansif yang sangat agresif, tingkat debt to equity tower itu meningkat drastis, sampai di atas 1 kali. Ini jelas jadi perhatian karena ekspansinya menyasar ke teknologi 5G, yang mana penetrasi teknologi 5G di Indonesia masih sangat rendah. Sehingga hasil ekspansi belum akan terasa dalam jangka dekat. Kedua, posisinya kinerja tower di 2023 juga sedikit melambat akibat adanya konsolidasi merger Indosat dengan Tri Hutchinson. Dari situ, grup Indosat ini mengonsolidasikan penyewaan menara agar lebih efisien. Akhirnya tower dan tebik berasa efeknya. Kalau MTEL nggak terlalu dampaknya, karena mayoritas yang nyewa itu Telkomsel gitu. Ketiga, ada isu Starlink yang bisa mengganggu bisnis menara telco. Nah ini jadi puncaknya nih di tahun ini. Apalagi ada proyek direct to cell atau device dari Starlink yang bisa mengancam operator seluler dan menara telekomunikasi katanya. Meski kenyataannya sebenarnya Starlink ini bakal berkolaborasi dengan stakeholder telekomunikasi di Indonesia. Karena jika Starlink masuk sebagai operator seluler dan penyedia jaringan itu sangat berat juga dan mungkin mustahil dari segi perizinan dan sebagainya. Dalam uji coba Starlink Direct to Cell itu, mereka juga bekerja sama dengan operator seluler lain. Seperti di US tuh mereka kerjasama dengan T-Mobile. Nantinya bentuknya Starlink akan menyediakan paket internet agar tetap terhubung meski lagi di daerah terpencil. Jadi ini kayak paket tambahan aja, bukan jadi main operator gitu. Artinya kita bisa ngoreksi nih omongan Opung Luhut yang bilang nggak perlu BTS lagi gitu kan. Nah, faktanya BTS itu tetap diperlukan kok, karena kalau pakai jaringan Starlink di perkotaan itu bakal lambat. Apalagi jaringan Starlink itu juga makanya frekuensi 4G LTE. Nah, dari sini kami menilai prospek tower juga bagus karena dia market leader. Dan ketika nantinya penetrasi 5G meningkat, penikmat utama cuannya nanti adalah tower karena dia sudah mempersiapkan infrastrukturnya untuk menangkap pasar tersebut. Artinya, tren penurunan dan ketakutan pelaku pasar saat ini bisa jadi peluang untuk masuk ke saham tower sebagai kontrarian. Itu tadi dua alasan, dua saham yang bisa masuk dengan strategi contrarian investing. Cuman ingat, contrarian investing nih kita emang masuk di harga murah, tapi bukan berarti kita akan terhindar dari resiko floating loss ya. Jangan ngarepnya wah ntar gue langsung naik nih harga sahamnya, nggak gitu juga gitu. Nah kalau menurutmu apakah ada saham contrarian yang lebih menarik lainnya? Nah kalau kamu ketemu coba ceritain di kolom komentar.